miliar, ingin 9 miliar, ingin 10 miliar, seperti itu. Nah, celakanya adalah bahwa pikiran mereka selama masih menjabat, selama masih berkuasa, selama masih ya menduduki suatu jabatan yang basah, ya basah artinya banyak orang mau memberikan dia duit, proyek dan sebagainya, bisa motong anggaran, maka dia akan selalu korup. Karena koruptor itu hanya bisa dihentikan dengan ditangkap. Dia tidak bisa menghentikan apalagi yang kambuhan ya korupsi dengan dirinya sendiri. Tentu jarang sekali saya menemukan seorang koruptor tobat. Tobatnya pun juga ketika mungkin ketangkap gitu kan, itu juga masih dipertanyakan apakah benar tobat ataukah pura-pura. Ya, karena kalau mereka keluar dari ruang pemeriksaan dibawa ke tahanan, mereka malah senyum-senyum, ketawa-ketawa, bahkan ketika disorot media dada-dada dengan wartawan. Lanjut, bangsa kita berusaha untuk melawan korupsi sehingga benar-benar dilakukan upaya luar biasa menangani korupsi. Walaupun ternyata ya masih jauh panggang daripada api ya. Saya pikir teman-teman sudah mengetahui bahwa kok kayaknya jadi koruptor di Indonesia kok enak banget ya kan. Eh, keluar penjara tetap kaya, ruangan penjaranya sepertinya itu mewah, ya kan? Mungkin nama kamar teman-teman kalah kamar-kamarnya teman-teman gitu kan, dengan dibandingkan dengan fasilitas dari koruptor. Kemudian juga eh, apa namanya banyak hal lah ya yang bisa dilakukan termasuk pencegahan korupsi. Ya, pencegahan korupsi termasuk salah satu kegiatan kita ini adalah mencegah korupsi ya yang terjadi di negara kita. Lanjut, teman-teman, korupsi di Indonesia sebenarnya disebut adalah kejahatan luar biasa. Bahasanya extraordinary crime. Korupsi dilakukan oleh orang-orang yang pintar, ya. Nggak ada saya menemukan koruptor itu bodoh, gitu ya. Pasti mereka pintar karena mereka ingin mengakali penyidik, misalnya, mengakali penegak hukum. Korupsi adalah kejahatan kerah putih karena dilakukan oleh orang-orang yang bekerja di kantoran bahasanya. Kemudian korupsi adalah kejahatan tersembunyi, ya, kejahatan yang hanya sedikit orang yang tahu. Dan koruptor itu apa namanya? Saling melindungi ya. Nah, kalau kita lihat bus kota provinsi kan ada antar kota antar provinsi ada kata dilarang saling mendahului. Nah, itu koruptor juga gitu, dilarang saling mendahului artinya dilarang saling membocorkan ya. Yang penting semua sama rata pembagian duit hasil korupsinya. Korupsi pasti melibatkan kejahatan lain ya, termasuk tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perbankan ya, dan lain sebagainya. Teman-teman, korupsi itu membutuhkan informan untuk menyampaikan laporan ataupun pengaduan ya kepada koruptor apa kepada penegak hukum ya. Karena penegak hukum tidak memahami apa yang ada di luar sana kecuali ada yang menyampaikan kepada mereka. Lanjut. Apa sih tujuan memberantas korupsi, teman-teman? Ketika teman-teman lihat kok KPK nangkep, kepolisian nangkep, kejaksaan nangkep, ya, yaitu untuk mengungkap kejahatan sesempurna apapun, ya. Karena tidak ada kejahatan yang sempurna. Kejahatan pasti meninggalkan jejak. Masalah terungkapnya bisa cepat, bisa lambat, ya ataupun sedang-sedang saja. Itu memang sudah ini ya kodrat malam, memang kejahatan pasti akan terungkap ya walaupun misalnya membutuhkan waktu bertahun-tahun, puluhan tahun, pasti terungkap. Bahkan dalam tindak pidana umum misalnya pembunuhan aja
Ya bisa jadi ketika ada suatu pembunuhan nggak ada yang tahu, kemudian jenazahnya dikubur, tiba-tiba berapa puluh tahun kemudian ada banjir besar sehingga terbongkar dengan sendirinya oleh alam, ketahuan lah ada jenazah, tinggal tengkorak, diidentifikasi siapa, ketahuan, ternyata dari jenazahnya ditemukan bekas di tulang tuh ada, misalnya nyata ini ada sabetan benda tajam atau kumpul, akhirnya ini ada pembunuhan, akhir ketahuan, apa namanya, ditelisik oleh penyidik gitu kan, akhirnya pembunuhan. Sama korupsi juga gitu, secanggih-canggihnya orang ya dia menyembunyikan asetnya dalam maupun luar negeri atas nama orang lain, itu pasti akan ketahuan. Kemudian menghukum para pelaku tindak pidana korupsi, ya walaupun kita tahu ya kecewa juga. Orang korupsi misalnya 50 miliar cuman 2,5 tahun. Bayangin kerja apa selama 2,5 tahun itu bisa dapetin 50 miliar. Ya, itu kalau 50 miliar bisa beli apa namanya? Dodol yang kalau dari ini Riau itu lempuk ya. Bisa lempuk dapat berapa itu 50 miliar gitu kan. Jadi mereka ya tadi hukuman koruptor itu masih sangat minim. Ya bagaimana nggak minim? Ya orang teman-temannya dia. Koruptor adalah orang yang punya uang, yang punya kuasa, punya jaringan, ya. Kemudian mencegah adanya korupsi, ya, atau kehilangan aset negara yang lebih besar. Ketika ditangkap, setidaknya korupsi akan berkurang. Ya walaupun memang terkadang ya nggak juga gitu ya, tetapi setidaknya sudah ada usaha lah di negara kita. Kemudian sebagai efek jerah supaya tidak ada orang lain yang mengikuti jejak sebelumnya, orang-orang sebelumnya. Lanjut, ini teman-teman karakteristik korupsi dilakukan oleh para koruptor, mulai dia pejabat tinggi yang bermainnya lebih canggih sampai pegawai bawah yang ya hanya menerima suap, mungkin hanya untuk pengusaha 100.000, 200.000, ya. Kemudian kewenangan dan kekuasaan. Tentu ketika orang korupsi, dia pasti punya kewenangan, dia pasti punya jabatan, dia pasti punya kedudukan. Nggak mungkin ada orang tiba-tiba ngasih 1 miliar, ya padahal dia bukan siapa-siapa, nggak ada, nggak mungkin, pasti ada kewenangan. Dan ketika pun dia diberikan uang, tentu yang memberikan uang ada keuntungan juga, seperti itu, entah keuntungan material ataupun keuntungan lainnya. Kemudian ada grand corruption, petty corruption, ada linear dan jejaring. Jadi ya para pelaku korupsi ini dia pasti linear dan jejaring. Dia sistemnya rapi ya karena memang dia disebut organisasi crime ya. Kemudian berulang kali, kemudian ada orang yang diam aja, ya ya, yaudah saya mau bersih sendiri lah, biarin aja lah. Yang penting saya nggak ikutan, itu ada juga seperti itu. Susah membongkarnya jelas, ya, susah membongkar korupsi, tapi ya tentu dengan kerja keras, kemampuan penyidik, ya itu bisa dibongkar. Ada penggunaan alat komunikasi dan CCTV penting, kemudian penelusuran rekening, ya, kemudian money changer, ya, dan lain sebagainya. Ini yang sangat penting. Lanjut. Nah, teman-teman, apakah pemberantasan korupsi itu hanya menindak aja? Tidak, baru pencegahan. Kalau ditindak, koruptor ditangkap 1, tunggu 1.000. Tapi dengan pencegahan diharapkan ketika koruptor ya ditangkap 1, muncullah 1.000 orang berintegritas. Orang berintegritas adalah orang yang mereka orang baik ya, orang yang benar-benar punya ilmu, punya karakter yang luar biasa, benar-benar bersih ya. Dia berkata sama apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Karena saya sering juga menangkap para koruptor, ya itu kadang-kadang mereka kalau memberi ceramah tentang korupsi luar biasa gitu kan.
Wah, penanaman integritas dan sebagainya. Di luar sana begitu dia selesai ceramah, dia korup, ya kan? Seperti itu. Lanjut. Nah, teman-teman, 2045 Indonesia emas. Usia saya sudah 60, sekarang saya 40 ya, 65 tahun. Wah, saya udah pensiun kalau tidak masih ada di dunia ya. Tapi teman-teman, misalnya kan kita masih 21 tahun lagi ya. Teman-teman kalau usianya 15 tahun, masih 38 tahun. Itu lagi emas-emas ya masa teman-teman. Ya, artinya teman-teman masih ada saat itu ya. Ya bahkan teman-teman lah yang mungkin duduk di kursi-kursi yang saat ini diduduki oleh orang-orang tua teman-teman, yang diduduki oleh apa namanya pejabat-pejabat sekarang, ya kan? Karena teman-teman kan generasi yang akan datang, ya. Di situ teman-teman ada banyak faktor ya kita bisa menuju Indonesia emas, yang artinya bisa sejajar lah dengan negara lain, ya. Kita perlu stabilitas bangsa dan negara, keberlanjutan dan kesinambungan pemimpinan, dan yang paling penting sebenarnya SDM, sumber daya manusia yang menjadi kekuatan besar bangsa Indonesia. Yang kita tahu, ya sering kita kenal istilah ya teman-teman ya, bonus demografi. Jadi itulah tadi teman-teman yang akan mengisi ya, apakah Indonesia akan menjadi emas ya kalau isinya adalah orang-orang yang baik ya, orang-orang yang berintegritas. Orang-orang berintegritas itu tidak ditentukan dia orang dari daerah, dia orang dari pusat, Jakarta, ya atau nanti ibu kota kita kan di KN. Enggak. Dia ditentukan oleh karakternya sendiri. Tidak dipengaruhi oleh pendidikan. Mau S2, S3 luar negeri, ya, atau lokal gitu ya. Enggak ada hubungannya. Ya, kemudian dia gelarnya profesor atau bukan profesor. Kalau korupsi itu kembali ke dirinya masing-masing yang kemudian dia berhadapan dengan sistem yang korup. Itu sebabnya maka sekarang ini kan sebenarnya kalau mau menuju Indonesia emas, sebenarnya pemberantasan korupsi dan sistem harusnya digalakkan. Jangan sampai nanti percuma ya, sistemnya masih itu aja yang membuat orang korup. Jadi orang baik masuk ke sistem yang buruk pasti akan buruk. Ya kayak teman-teman ya masuk ke lumpur ya akan tetap lumpur ya. Masalah bahwa ketika masuk lumpur masih ada emas ya itu kan akhirnya jadi apa namanya anomali ya, menjadi anomali. Jadi seperti itu. Lanjut. Kondisi generasi tua saat ini ya teman-teman sudah paham lah seperti apa ya. Sebenarnya apa yang perlu teman-teman ini, teman-teman kan tinggal mengasah aja. Teman-teman kan udah besar ya, sudah paham mana yang baik, mana yang buruk, mana yang kemudian menjadi apa namanya pegangan teman-teman seperti itu. Kayak tadi saya sampaikan, misalnya apakah anak-anak yang orang tuanya melakukan perbuatan-perbuatan yang nggak sesuai dengan etika itu malu anak-anaknya? Ini kan pertanyaan. Atau jangan-jangan malah seneng, ya? Wah, ternyata orang tua saya bisa curang kok, sehingga saya bisa masuk ke suatu sekolah. Ya, ternyata, nah itu yang harus kita hindarkan, gitu. Bahkan untuk level integritas tinggi, anaknya mengingatkan, ya Bun, saya tidak mau masuk ke SMA itu dengan cara mengubah rapot saya, ya, dengan cara piagam menggunakan piagam palsu misalnya. Itu yang harus ditanam. Biarkan saya misalnya sekolah tempat yang biasa aja, tapi saya mampu untuk eh, rekam jejak saya baik. Ini bayangkan dari SMP ke SMA loh, ketika PPDB. Kita kan bayangkan masih banyak dia apa namanya apa panjang lah karirnya. Ya kan nggak tahu siapa yang nanti akan mengungkit-ungkit wah itu tuh masuk ke itu pakai ijazah apa namanya nggak benar, orang dia juara 3 misalnya dibilang juara 1 gitu kan supaya dapat jalur prestasi kan, ya malulah kita teman-teman. Tapi memang sekali lagi kalau memang sudah mati rasa malunya dan biasa aja yang penting lolos akibat ajaran orang tua juga, kan berat beban bangsa kita
ke depannya, karena dia pasti akan menghalalkan segala cara untuk kemudian mendapatkan sesuatu. Sama kayak koruptor, kan gitu, dia ingin kaya dengan cara yang pintas. Bagaimana aturan ditabrak, bagaimana harusnya dia mempunyai kewajiban tidak dilakukan, harusnya dia punya nilai moral tidak dilakukan. Seperti itu. Lanjut. Nah, teman-teman, ada 9 nilai anti korupsi yang selalu didengung-dengungkan, gitu kan? Nah, sekarang relevan, ya itu pertanyaan buat kita semua. Yang pertama, yang paling penting kejujuran, teman-teman. Jujur apa adanya. Dapat nilai B, ya B. C, C. D, D. Nggak lulus, nggak lulus. Ya, bicara ditanya jujur. Nah, itu sangat penting gitu. Teman-teman, jadi orang jujur itu berat memang, tapi harus dilakukan. Karena ya orang jujur itu pasti dipercaya. Orang tidak akan percaya kepada orang yang tidak jujur. Sekali tidak jujur, maka akan ditutupi dengan ketidakjujuran lainnya. Akhirnya makin tidak jujur. Teman-teman sendiri kan banyak yang nggak suka sama teman-teman yang nggak jujur kan. Di komunitas teman-teman kalau ada yang nggak jujur, wah pasti teman-teman nggak akan suka. Ya kenapa? Jujur ini sangat penting. Ya karena inilah bekal kita sampai kapanpun, sampai kita eh, meninggal misalnya, kemudian juga kita di komunitas sampai tua, itu pasti butuh jujur. Banyak contoh jujur misalnya, ya ini jujur yang salah ya. Koruptor itu juga suka loh dengan orang yang jujur. Kenapa? Memang mereka adalah koruptor. Mereka merampok uang rakyat, mencuri uang rakyat, maling uang rakyat. Tapi hasil uang yang telah mereka dapatkan, itu tentu kan tidak akan mereka kelola sendiri, gampang ketahuan. Akan dikelola oleh orang lain. Disinilah kemudian mereka ya meminta orang jujur menjadi staf mereka untuk mengelola uang haram tersebut. Karena koruptor juga tidak mau yang mengelola uangnya orang yang tidak jujur. Dia juga tidak mau ada maling, ya, uangnya yang hasil korupsi dimalingin juga seperti itu. Kemudian peduli. Nah, apakah kita masih peduli dengan orang sekitar kita? Kita peduli dengan rasa kejujuran, kita peduli dengan aturan. Ini sangat penting. Ya, bertautan. Ya, peduli itu bukan artinya kita hanya memberi peduli orang-orang yang nggak mampu. Lebih dari itu, level pedulinya itu peduli terhadap lingkungan kita. Lingkungan kita misalnya lingkungan yang nggak baik, aturan diterabas, ya itu yang harus kita ubah. Mandiri, ya tadi saya katakan bahwa teman-teman harus menjadi orang yang mandiri. Teman-teman masa depannya panjang, jangan hancur saat ini. Ya, itu saya sering sampaikan ketika saya mengisi di beberapa tempat ya. Kita nggak tahu ke depan kita jadi apa. Ada orang baru kemarin, ya, anggota DPR, ya ditangkap oleh kejaksaan, misalnya. Kasusnya apa? Waktu dia bupati. Dia juga nggak menyangka dia akan menjadi anggota DPR. Ya akhirnya kan ditahan seperti itu. Kayak teman-teman, misalnya sekarang mencontek, ya teman-teman yang lain tahu. Nanti teman-teman menjadi apa namanya duta integritas misalnya. Ada yang ngomong, ada yang mengadukan, oh Pak dulu pernah nyontek, hancurlah teman-teman. Jadi seperti itu, teman-teman pernah bullying, wah itu lagi gitu. Jadi itu sangat penting. Kemudian disiplin. Nah ini ya teman-teman, ini yang harus diwanti-wanti teman-teman. Banyak negara-negara di luar sana sukses, satu kuncinya adalah disiplin. Ya mulai antri ya. Artinya apapun kita antri, dari yang paling remeh misalnya teman-teman ke acara nikahan, kondangan, ya antri aja kalau mau prasmanan, menyantap hidangan prasmanan. Udah itu disiplin. Disiplin ke sekolah, kalau sekolah kan ya jadi ada disiplin yang sistem ya. Mau nggak mau teman-teman harus ngikutin ya sekolah. Ya kan kalau nggak, kalau terlambat bisa dikunci di luar kelas gitu kan, di luar sekolah. Nah, tapi ya ada juga disiplin ya dimanapun teman-teman disiplin ya, misalnya mau beli tiket ya, walaupun sekarang sudah online ya banyak ya dan lain sebagainya. Disiplin
belajar, ya karena kan teman-teman masa depan Indonesia, ya kan nggak mungkin masa depan Indonesia dilakukan oleh orang yang nggak mau belajar. Teman-teman, jujur, mungkin saya dulu waktu masuk KPK saingannya 26.000 orang, yang terima hanya 52. Bayangkan, itu tahun 2007, kemarin kayaknya lebih ya masuk KPK. Artinya persaingan semakin dahsyat. Mungkin saya pun ya ngadu di situ kalah kalau saat ini gitu ya. Teman-teman, ya ada hal yang penting yang harus teman-teman camkan bahwa kita ini udah masuk persaingan global. Kemarin kan gua rame dokter masuk ke Indonesia dan sebagainya. Nah, sekarang bagaimana teman-teman berpikir masa depan tapi teman-teman tingkatkan kompetensi dari sekarang. Kompetensi misalnya sekarang ini bahasa Inggris udah jadi bahasa biasa. Dulu mungkin udah bisa bahasa Inggris nggak? Oke. Sekarang jadi apa bahasamu selain bahasa Inggris? Udah begitu teman-teman. Belanda, Jerman, Jepang, bahasa Belanda, bahasa Jerman, bahasa Jepang, bahasa Mandarin. Jadi orang ketika ada bahasa Inggris sekarang ini heran. Kok bisa bahasa apa namanya heran? Kalau cuma bisa bahasa Inggris udah nggak heran, udah biasa. Sama kayak dulu teman-teman waktu Indonesia baru merdeka, ya, atau sampai masa Orde Lama gitu ya. Itu bagaimana orang yang penting bisa baca tulis udah langsung jadi pegawai. Ya, kalau sekarang enggak, ya. S2 aja susah nyari kerja gitu kan. Itu terjadi kayak itu teman-teman karena persaingan. Kan teman-teman ini bersaing ini bukan hanya nanti di mungkin kabupaten kota teman-teman, kemudian di Provinsi Riau, tapi kan nasional. Ya di situ teman-teman dan dari luar pun bisa masuk ke sana ya, ke Riau karena bebas kita gitu kan persaingan. Makanya itu ya teman-teman yang perlu camkan ya bahwa tentu pendidikan merupakan hal yang utama. Kita nggak bisa berleha-leha, walaupun juga jangan membuang waktu bermain juga gitu kan. Harus adain, tapi setidaknya teman-teman harus paham skill yang harus teman-teman miliki ya. Kan ada soft competence, kayak sekarang ini kita ke soft competence nih, karakter teman-teman. Tapi juga hard competence, misalnya bahasa Inggris, komputer. Saya pikir teman-teman nggak ada yang gaptek lah di sini lah, gitu ya. Itu harus penting gitu kan. Tiga elemen penting yang harus pelajari misalnya Office itu ada PowerPoint, kemudian ada apalagi Excel, apalagi Word gitu kan. Itu teman-teman harus bisa. Kemudian tanggung jawab. Nah, ini berani berbuat, berani bertanggung jawab. Ya, itu sebabnya sekarang eh, apa namanya banyak orang-orang pejabat kita nggak ada yang malu ya kayak begini melakukan kesalahan nggak mau mundur. Nah, itu karena dia nggak mau bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Padahal telak gitu kan. Kerja keras, ya kita harus melakukan sesuatu itu berdasarkan kerja keras teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman mentalnya lemah gitu kan, yang berat. Sekarang ini semua berlomba-lomba, teman-teman. Saingan semakin dahsyat. Teman-teman lihat bagaimana yang menang Olimpiade nasional, Olimpiade internasional, seperti itu. Yaitu mereka memang dididik untuk kuat gitu ya. Tapi kalau yang penting kita kerja keras, masalah hasil belakangan. Saya sendiri adalah orang yang menghargai proses ya, baik ketika di dunia kerja, bahkan di keluarga kecil saya gitu kan. Yang penting proses. Nanti hasilnya misalnya hanya sampai Olimpiade nasional ya sudah gitu kan. Nah, yang penting daerah, kabupaten, provinsi sudah menang gitu. Nggak masalah gitu. Yang penting prosesnya teman-teman. Artinya mau belajar, mau melakukan sesuatu dengan baik seperti itu. Sederhana. Nah, ini kita tampil sederhana itu ya tampil apa adanya aja gitu kan. Eh, buat apa sih flexing-flexing gitu kan? Buat apa sih gaya hidup mewah nanti kalau ternyata orang tuanya adalah ASN atau malah dicurigai gitu kan kayak waktu kemarin kasus yang anaknya flexing pakai Rubicon misalnya kan rame akhirnya orang tuanya kena disidik KPK seperti itu. Kita juga sederhana itu juga menjaga kita dari keamanan, kita juga nggak ada orang yang mengincar kita, mau menculik kita atau mau merampas harta perhiasan kita. Ya kan sekarang ini udah orang semakin jahat teman-teman, apalagi ada judi online. Nah, selain mereka pakai pinjaman online, mereka juga pasti punya pikiran melakukan kejahatan karena sudah kecanduan judi online gitu. Nah, ini yang makanya teman-teman hati-hati ya terkait dengan kondisi saat ini.
bahwa kriminal ada di mana-mana dan kita nggak tahu kapan kita kena, gitu kan? Seperti itu. Yang penting kita berusaha untuk mencegah tadi gaya hidup sederhana aja, ya kan? Nggak bermewah seperti itu. Kemudian adil, ya harus bersikap adil ya. Artinya adil itu bukan sama rata sama rasa saja gitu kan, tapi sesuai dengan porsinya. Ya misalnya kalau ya nggak mungkin anak yang di SD sama SMP sama uang jajannya itu yang rendah itu ya. Tapi harus ada tentu perbedaan berdasarkan proporsinya. Dan kita pun misalnya kalau teman-teman jadi pemimpin harus buat adil, nggak boleh ke golongan A aja, ke golongan B aja, tapi harus kedua di atas semuanya, berdiri atas semuanya. Kemudian berani, nah ini yang sangat penting juga. Berani bukan melakukan kejahatan ya, berani berkata benar. Ya bahkan mungkin ya tadi saya katakan kepada orang tuanya. Sampaikan misalnya, ini kayak kemarin saya lihat orang tua sampai menutup gerbang sekolah gitu kan, di pati apa namanya pakai mobil. Aduh, saya pikir masa orang tua masya anaknya berani pak, saya malu pak, udah saya sekolah di tempat lain aja pak, ngapain sampai harus begini gitu kan. Ya gitu aja gitu. Nah ini yang teman-teman harus berani ketika ada misal orang tua teman-teman merasa wah ini salah nih, ini ada ini ya itu dengan cara yang sopan, cara yang santun ya. Seperti itu. Jadi dan itu kan memupuk keberanian kepada siapapun gitu. Ya itu keberanian itu sangat penting ya, apalagi kalau misalnya di posisi saya waktu jadi penyidik yang kita lawan orang punya kuasa, punya jaringan, punya uang, jabatan, wah macam-macam lah. Ya kita harus berani ya bahwa kita adalah perintah undang-undang, bahwa kita perintah negara untuk menangkapi para koruptor. Lanjut. Nah, teman-teman, pentingnya kita menjaga integritas kita ya, bahwa kita menjaga diri kita dari godaan bujukan untuk berbuat masalah ya, baik masalah bullying ya. Kalau kita punya integritas, wah jangan bullying gitu kan. Kita tadi katakan ngapain gitu kan, kata tadi bela teman kita dan lain sebagainya. Teman-teman jangan berbuat masalah, bangsa kita udah nambah masalah. Orang tua teman-teman juga tentu punya masalah juga. Jangan teman-teman jadi masalah lagi buat mereka gitu. Ya jadi anak baik aja, berprestasi gitu kan. Yang penting teman-teman kita hidup itu yang penting kita inilah lurus aja kan teman-teman, nanti ada pilihan nih. Apakah teman-teman ingin menjadi manusia sejarah ya, atau hanya ingin menjadi manusia biologis? Kalau hanya ingin menjadi manusia biologis, teman-teman kan udah lahir, sekarang udah sekolah, entah teman-teman SMP atau SMA, kemudian nanti kuliah, kemudian kerja, berkeluarga, kemudian mati, ya meninggal, nama teman-teman hanya ada di batu nisan bahwa teman-teman pernah ada di dunia selama 50 tahun, 60 tahun gitu. Tapi kalau teman-teman ingin menjadi manusia sejarah, ya, artinya teman-teman ingin bahwa nama teman-teman tidak sekedar ada di batu nisan, tetapi nama teman-teman ya itu ada selamanya, tidak sebatas umur biologis teman-teman. Disitulah kemudian teman-teman menjadi orang yang paripurna, menjadi orang yang baik. Itu dengan dasar tadi tidak berbuat masalah. Kita nggak tahu masalah kita mungkin kita anggap kecil. Cuma merudung, cuma ngatain. Viral se-Indonesia. Wah, kebayang saya teman-teman terus dibully balik sama netizen Indonesia, mental health teman-teman wah pasti hancur. Itu yang terjadi teman-teman. Contoh banyak yang viral-viral itulah teman-teman. Mohon maaf misalnya, saya katakan ya intinya gini. Menjaga diri dari godaan bujukan berbuat masalah itu artinya jangan berbuat bodoh dalam hidup kita. Ya, ya artinya kita ini udah besar, teman-teman udah besar, tahu ya mana yang benar, mana yang nggak benar, ya pasti tahu gitu kan. Itu sangat penting sekarang apa-apa mudah menjadi viral, ya no viral no justice gitu kan. Nah itu teman-teman. Lagi teman-teman udah tergabung dalam forum anak Riau ya, wah itu pasti beban teman-teman pasti akan ada gitu kan. Oh itu tuh apa itu dia ikut organisasi Follow Anak Riau tapi dia suka bullying gitu kan, bentuk fisik apalah sebagainya, itu yang teman-teman harus ini pride loh teman-teman, kebanggaan kayak saya waktu di KPK, sekarang kemudian di kepolisian, ya kita harus
bangga dengan itu. Kita harus menjaga. Tadi saya katakan, walaupun memang ada yang bermasalah, tapi kita jangan menjadi bagian dari masalah tersebut. Ya, track record kita, rekam jejak kita. Sekarang ada rekam jejak digital, teman-teman. Nggak bisa terhapuskan. Ya, tinggal klik nama kita di Google. Wah, si ini ternyata dulu pernah begini-begini. Wah, selesai kita. Apalagi dunia kerja itu kejam. Ya, wah, langsung. Apalagi kalau teman-teman nggak punya orang dalam. Teman-teman bukan darah biru. Ya kan? Wah, itu berat, teman-teman. Kemudian memaksa diri untuk meningkat menjadi lebih unggul. Betul, menjadi unggul dalam hal yang kejujuran. Ya, buat buat teman-teman misalnya, wah, saya masih ranking 2, saya harus belajar supaya ranking 1 dengan cara yang benar, belajar, bukan mencontek, ya, cara curang, copy paste, apa sekarang plagiat. Ya walaupun jangan niru lah. Apa namanya? Ya, kemarin ramai masalah gelar profesor gitu kan. Ya oke lah, teman-teman harus katakan, terserah orang mau dia berbuat jahat atau tidak, tapi yang penting jangan diri kita. Kemudian menjadi pribadi yang bisa dipercaya. Banyak contoh teman-teman, menjadi pribadi yang bisa dipercaya itu enak, dipercaya oleh siapapun. Ya, saya contohnya alhamdulillah di KPK dipercaya, di kepolisian dipercaya, ya, kampus-kampus percaya, ya, TV-TV percaya, media-media percaya terhadap omongan saya. Kenapa? Karena menjaga integritas. Sekarang kita melakukan apapun orang-orang tahu kok itu. Jadi itu yang harus kita jaga teman-teman, integritas. Saya dipercaya mengisi acara di kementerian, di pemerintah provinsi, ya. Itu karena apa? Karena trust, karena percaya. Itulah yang harus teman-teman lakukan, ya. Dan itu semuanya nggak bisa dilakukan ketika teman-teman punya noda hitam, ketika teman-teman adalah orang yang nggak benar. Itu seperti itu teman-teman. Em, Bagi saya yang penting adalah kita lebih baik kehilangan sesuatu yang kecil daripada kita mengambil sesuatu yang besar namun dengan cara yang kasar atau yang jahat. Kita harus hidup apa adanya, teman-teman. Kalau emang itulah sebabnya, ya itu sangat penting. Mungkin kita pengen, oh pengen punya Alphard, pengen punya Land Cruiser, tapi kalau teman-teman berprestasi juga enggak, punya jaringan enggak, kerjanya berbuat curang, susah lah itu, gitu kan? Seperti itu. Ya memang ketika misalnya dapat, ya itu kan, ya itu memang udah dir ya. Tapi kan setidaknya ya kita tetap menjadi orang lurus. Masih banyak kok orang baik di negeri kita dan saya yakin teman-teman harus menjadi orang yang baik seperti itu. Lanjut. Kalau nggak berintegritas, pasti nggak dipercaya, terjebak korupsi, menggadaikan masa depan, ya. Kemudian dia tidak akan pernah mengambil jalan kesulitan untuk meningkatkan keunggulan dan karakter yang kuat. Lanjut. Baik teman-teman, masa depan Indonesia di tangan kalian. Jadilah manusia berkualitas, jadi saya sebutkan, jadilah manusia yang berguna, ya dimanapun, baik dari lingkungan minimal keluarga teman-teman, lingkungan teman-teman, ya, kabupaten, kota teman-teman, provinsi teman-teman, bahkan Indonesia. Kemudian jangan berperilaku negatif. Lanjut, saya menyatir dari kata-kata Bung Hatta, teman-teman. Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun tidak jujur itu sulit untuk diperbaiki. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Anda Yudi atas materi yang sangat keren dan bermanfaat bagi kita semua, di mana Ren dapat menyimpulkan dengan penanaman anti korupsi sejak dini, kita dapat menghindari dan dapat membantu memberantas korupsi yang terjadi di lingkungan kita. Dan juga mari teman-teman kita tanamkan bersama nilai 9 anti korupsi karena kita adalah anak-anak yang akan memimpin masa depan dan masa depan bangsa Indonesia. Kalau bukan dari kita, siapa lagi? Mari kita sama-sama kita membantu mewujudkan Indonesia menjadi Indonesia emas tahun 2045.
Seperti kata Bung Hatta tadi, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun, tidak jujur itu sulit diperbaikan. Maka dari itu, teman-teman semua, mari kita tanamkan sikap jujur mulai dari sekarang. Baik, untuk teman-teman semua, di sini kami membuka sesi tanya jawab. Mungkin untuk pertama 3 pertanyaan dulu ya, ya. Ya, Gimana ya? iya boleh boleh boleh. Baik, bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan mengangkat tangannya ya. Pada teman-teman semua yang ingin bertanya atau ada kurang dimengerti, dipersilakan untuk bertanya dengan mengangkat tangannya. Baik, kepada Pratama Ramadan dipersilakan bertanya. Sebelumnya Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nih Kak, saya mau nanya nih Kak, semisal nih Ya, kita tahu nih orang nih korupsi. Nah, jadi ya. kita laporin ke polisi orangnya. Nah, tapi polisi ini nggak percaya Kak. Gimana supaya polisi tersebut percaya Kak? Terima kasih. Langsung ya, langsung aja lah ya. Baik, Kak. Baik, Ayah. Dipersilakan langsung saja. Oke, jadi memang pertama kalau melapor kasus korupsi tentu itu adalah orang yang berani ya. Nggak semua orang berani untuk melaporkan kasus korupsi karena tadi saya katakan ada comfort zone, zona aman, seperti itu, takut resiko ya kan, bahkan mungkin bisa dicelakai sama mereka karena kan tadi mereka punya uang dan kuasa. Tapi ketika berani melapor tentu ada peraturan pemerintah juga dan tata caranya ya. Namun ketika kita melaporkan orang tentu disertai dengan bukti ya tentu misalnya kepolisian ya nggak bisa dia menolak laporan dan melapor itu bisa kemana aja selain kepolisian bisa kejaksaan bahkan KPK tentu di KPK itu akan lebih banyak lebih general ya di mana teman-teman bisa melaporkan dengan berbagai macam cara ya telepon SMS ya kan. Kemudian juga yang lainnya datang langsung jadi em, itu yang harus dilakukan oleh teman-teman ya untuk melaporkan ya harus punya bukti ya namanya bukti permulaan apa sih ya terkait itu misalnya teman-teman tahu bahwa dia membeli mobil tapi mobilnya itu dibeli oleh siapa ya kan dan lain sebagainya jadi seperti itu teman-teman bahwa polisi tidak akan bisa ataupun KPK ataupun kejaksaan tidak akan bisa menolak kalau memang bukti yang kita miliki relevan karena memang setiap orang itu bisa melaporkan kasus korupsi, termasuk teman-teman seperti itu. Jadi di mana aja teman-teman bisa melaporkan gitu kan kasus korupsi. Bahkan dari rumah bisa teman-teman melaporkan. Jadi seperti itu luar biasa nih. Teman-teman gede mau jadi si kau gede mau jadi penegak hukum nih. Seperti itu. Lanjut. Terima kasih Baik, Kak gini. atas jawabannya. Terima kasih ke Pratama dan Ayah. Ini ada yang bertanya melalui chat, Ayah. Izin, Ayah. Bagaimana cara kita sebagai anak jika kita mengetahui seorang yang korupsi? Apa saja langkah-langkah yang dapat kita lakukan sebagai seorang anak, Ayah? Ya, agar tidak korupsi ya. Ya, langkah-langkah yang dapat kita lakukan Ya, sebagai seorang anak. kalau bisa ngomong korupsi kan pasti dia pejabat ya. Kalau teman-teman kan dari lingkungan terkecil artinya mulai dari tadi jujuran. Teman-teman disuruh apa bayar buku 50.000 ya bilang 50.000 seperti itu. Ketika teman ingin ada uang lebih langsung sampaikan aja pada orang tua teman-teman. Misalnya kita mintanya 60 karena 10 buat ongkos. Ya kan? Minta 70, 10-nya lagi buat makan gitu kan. Jangan bilang 70 kemudian ternyata bukunya hanya 50 seperti itu. Uang bayaran ataupun juga lain-lain sebagainya. Disuruh belanja 100.000 ya kembali 20 kembalikan dulu pada orang tua kita 20. Kalau misalnya emang akhirnya udah kau pakai aja ya udah
ada ijab kabul di situ, ya kan, dipakai gitu kan. Nah, jangan menilap. Banyak saya bilang itu akan selalu terbawa teman-teman. Ya misalnya saya nyuruh orang nih 100.000, ternyata cuma 80.000, ya kan? Ya saya kasih buat ongkos 100.000 sudah, kan tinggal 20.000 misalnya di rekening dia. Tapi kok diem-diem aja gitu kan? Saya ngomong Pak 20.000 masih ada lah, kita ikhlasin gitu kan? Oke, oke aja, bukan hanya diem-diem aja, teman-teman. Itu ya sangat penting. Kalau enggak, wah udah dicap. Tadi saya katakan teman-teman, ya orang nggak akan memakai orang-orang yang nggak jujur. Percayalah, nggak akan dipakai. Nah, dengan cara itu. Jadi, tadi saya katakan, tugas kelompok, semua kerja, jangan hanya naruh nama. Itu kan perilaku koruptif, gitu. Sama ketika udah besar, ya perjalanan dinas 4 orang, yang tanda tangan 5 orang, 1 orang nggak berangkat, duitnya dapat. Nah itu kayak begitu, gitu kan? Tugas kelompok, kemudian 1 nggak kerja, 4 kerja, sama kayak gitu, manipulatif, hanya taruh nama. Seperti itu. Jadi yang penting teman-teman harus menjadi orang yang amanah. Itu aja. Kalau teman tadi saya katakan 9 nilai anti korupsi itu diterapkan, plus tentu semua itu ada di agama kita ya, apapun agama kita, berbuat jujur ya kan. Nah, itu pasti ya insya Allah akan jadi orang yang berguna lah teman-teman. Seperti itu. Baik Ayah, terima kasih. Baik, mungkin teman-teman yang lain adakah yang ingin bertanya? Baik Ayah, ini ada satu lagi pertanyaan dari kolom chat. Izin bertanya Ayah, apakah dengan memperkuat landasan hukum mampu mengurangi angka korupsi di Indonesia? Sekali Ya. lagi, izin bertanya Ayah, apakah dengan memperkuat landasan hukum mampu mengurangi angka korupsi di Indonesia? Terima kasih. Ya tentu saya percaya bisa ya, karena semua tuh harus ada landasannya. Kalau nggak ada landasannya nggak bisa bertindak, malah kemudian malah penyidik yang diserang, malah penegak hukum yang disikat sama para koruptor, karena mereka pasti akan mencari celah ya. Kita tuh bertindak ya teman-teman, semua pasti ada aturannya, semua pasti ada dasarnya. Ya termasuk ada aturan terkait dengan pemiskinan koruptor melalui undang-undang perampasan aset, itu sangat penting. Namun kemudian yang terjadi adalah saat ini belum ada undang-undang perampasan aset. Jadi betul sekali bahwa aturan yang membuat koruptor susah untuk keluar penjara, koruptor miskin, ya kan? Karena koruptor itu takut untuk miskin dibandingkan di penjara yang lama. Kalau mereka miskin, mereka bingung gua penjara jadi apa. Kalau sekarang kan kita bisa melihat bagaimana koruptor itu kayaknya begitu keluar penjara nggak miskin gitu kan, malah happy dia kan, dia bisa epic comeback gitu ya di dunia nyata, jadi anggota legislatif, jadi anggota ini dan sebagainya, tampil di publik, ya kan? Bahkan ada yang menjadi pejabat di BUMN. Jadi semuanya apa namanya menarik gitu kan. Ya, saya pikir tapi itu yang realitas. Tapi kita jangan menyerah bahwa kita tetap pemberantasan korupsi harus tetap jalan. Seperti itu, Mas. Baik Ayah. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya satu lagi sebelum kita tutup teman-teman. Baik, sepertinya tidak ada ya. Baik teman-teman semua, ayah bunda, sudah sekarang kita sudah di penghujung acara Baira yang ketujuh dengan dengan tema penanaman budaya anti korupsi sejak dini bersama Forum Anak Riau. Baik, terima kasih kepada Ayahanda Yudi yang sudah memberikan materi yang sangat baik, yang sangat bermanfaat bagi kami semua, anak-anak di Riau. Dan juga terima kasih kepada Ayah Bunda Dinas DP3P2KB dan juga kepada Forum Anak Riau, fasilitator Forum Anak Riau, dan juga kepada teman-teman semua yang dapat bergabung pada acara Baira kita yang ketujuh ini, yang mau meluangkan waktunya di hari libur ini. Saya Muhammad Rian Adiniska selaku moderator dan juga sebagai Duta Anak Riau tahun 2024 pamit undur diri dan memohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa di next Baira teman-teman.